Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pembina Masjid Al-Hamra Yayasan Al-Hamra Baiti Amalia Bapak Haji Matu Samra SE ya Rabbal Alamin. Hari ini yang akan bertindak sebagai khotib, yang akan menyampaikan khutbah, nasihat, peringatan dan pembelajaran kepada kita semua adalah yang mulia karena Allah, Dr. Kiai Haji Ahmad Rohali MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisabain fi maskanim ayah, jannatani ayyamin wasyimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sadaqal azim. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, pujian yang tulus pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang baik, hari yang diberkati oleh Allah ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menambah bekal kebaikan dan mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan doa kita, usia yang tersisa diberikan keberkahan oleh Allah, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dengan risalah yang dibawanya untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Di hari kiamat harapan kita mendapatkan syafaat dari beliau, syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bangsa tidak terasa kita sudah 78 tahun merdeka. Kemerdekaan ini saudara sekalian patut kita syukuri. Bukan pemberian Jepang, Belanda atau Portugis, tapi semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita syukuri? Dengan syukur, kata Allah, akan ditambah kebaikan itu. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka kami akan tambah. Jadi syukur yang pertama, saudara, mengekalkan nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, syukur akan menarik nikmat yang lain. Oleh karenanya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bangsa diberikan kemerdekaan sehingga kita bisa ibadah dengan tenang, mencari nafkah dengan tenang, dan hal-hal yang di masyarakat saudara kita kerjakan dengan normal. Itu semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah. Sesuai dengan tema kita, mensyukuri kemerdekaan menurut Islam. Syukur saudara sekalian, sarful abdi jami'a ma an'amallahu ila ma khuliqa li ajli. Syukur mendayagunakan, mempergunakan semua yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan keinginannya. Kalau dulu saudara sekalian, orang-orang tua kita
mereka berteriak merdeka. Tapi ada satu kalimat yang hanya dipunyai oleh umat Islam, dan itu membuat musuh menjadi takut. Kalimat Allahu Akbar. Saudara sekalian, artinya kita merdeka senantiasa. Suasana agamis itu terus dilantunkan, terus diadakan di masyarakat. Kalau kita bersyukur, kemudian dengan apa yang kita jalankan sekarang, mudah-mudahan negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang alamnya diberikan kemakmuran dan masyarakatnya diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kemerdekaan dalam Islam itu, kata Allah, falaqtahamal aqabah fakku raqabah. Lepaskan manusia dari belenggu perbudakan. Jadi Islam mengajarkan kita agar melepaskan diri. Jangankan kita memperbudak, kita diperbudak pun saudara sekalian tidak dibolehkan oleh agama Islam. Hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah. Setelah merdeka ini, apa yang kita laksanakan? Saudara, ingat perkataan proklamator jas merah, jangan lupakan sejarah. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa fi ibratim wa fi qisasim ibratun, dan pada kisah-kisah orang dahulu itu ada pelajaran. Saudara, nikmat yang Allah berikan harus disyukuri. Kita belajar dalam sejarah Bani Israel. 400 tahun mereka dijajah, diperlakukan seperti binatang oleh bangsa Mesir. Mereka bertanah air di Kanaan, Palestina sekarang. Kemudian mereka dibawa oleh Nabi Yakub alaihissalam, waktu itu Yusuf sebagai Perdana Menteri. Mereka mendapatkan fasilitas. Setelah Yusuf meninggal dunia, mulai mereka mendapatkan tekanan, hinaan, dan hal-hal yang tidak manusiawi. 400 tahun diperlakukan oleh Fir'aun waktu itu, diperbudak. Dan yang terakhir terlebih tragis, anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Saudara sekalian, Allah yang Maha Pengasih Penyayang mengutus seorang pahlawan, yaitu Musa, yang mereka dari Moses. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya mereka menurut riwayat 58 orang, 400 tahun kemudian 650.000 orang. Mereka harus keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah buat mereka tidak mengelilingi Laut Merah, tapi mereka potong jalan. Itu skenario Allah Subhanahu wa taala, jalan yang terpendek. Satu, untuk menyelamatkan mereka. Yang kedua, untuk menenggelamkan Firaun waktu itu. Saudara sekalian, selamat mereka di seberang. Apa yang mereka lakukan? Apa mereka syukur? Saudara sekalian, ini Bani Israel diceritakan bukan hanya untuk dongeng, tapi sebagai pelajaran bagi kita. Sampai mereka di seberang sana, mereka melihat orang yakufuna ala asnami lahum. Mereka sedang bertekun dengan patung-patung, berhala-berhala mereka. Mereka melihat ini, mengatakan, ya Musa, wahai Musa, buatkan untuk kami sembahan-sembahan. Mereka minta patung. Kata Allah, innakum kaum tajhalun, kalian adalah orang-orang yang bodoh. Baru saja mereka diselamatkan, dimerdekakan, sudah melakukan keingkaran. Itu satu. Yang kedua, saudara sekalian, tatkala mereka sampai dekat dengan tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim, Allah perintahkan agar mereka masuk ke negeri itu. Ternyata mereka tidak mau, karena mereka tahu harus berkeringat, harus berdarah-darah. Itulah perjuangan. Malah mereka mengatakan, ya Musa zhab anta wa rabbuka faqatila illa hauna qaidun. Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu untuk perang dengan mereka. Kami tunggu di sini. Saudara sekalian, kemudian mereka Allah hukum yatihuna fil ardi. Allah hukum mereka 40 tahun
mereka tersesat di padang Tih, tidak bisa keluar. 40 tahun berarti satu generasi. Itu hukuman Allah kepada Bani Israel. Itu pelajaran. Yang kedua, kita kenal di dalam Al-Quran ada negeri Saba, negeri yang makmur. Jannatani an simal, yamin au simal. Ada kebun anggur, kebun korma. Kenapa demikian? Mereka mempunyai teknologi pengairan yang luar biasa. Di atas kota mereka itu ada dibuat bendungan Aswan, bendungan yang hebat waktu itu. Mereka tinggal mengatur air, tapi ternyata fa'aradu, mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Bendungan itu hancur, maka negeri itu luluh lantak. Yang ada Allah tumbuhkan sekarang pohon pinus, cemara dan sidir, buah-buah pahit yang tidak bisa mereka makan. Itu pelajaran saudara sekalian. Artinya kalau kufur, kebaikan yang diberi Allah pasti diganti dengan keburukan. Itu hukuman di dunia, belum lagi di akhirat. Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Kalau kita sebagai bangsa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi seperti mereka. Sekalipun tidak ada azab tisalin, azab yang menghabiskan semua yang ada umat itu. Itu doa Nabi Muhammad. Kalaupun ada satu dua. Saudara sekalian, ada berita yang menarik. Pelajaran dari saudara kita nun jauh di sana, di Sulawesi, di Morowali. Seorang bupati, dia bilang, saya waktu menjabat pertama usia saya 36 tahun, belum bisa apa-apa, belum dapat apa-apa. Satu ketika ada ustadz, katakan rombongan ustadz memberikan nasihat kepada dia, dan dia mau. Kalau Pak Bupati mau menerima saran kami, insya Allah daerah kita akan menjadi daerah yang makmur. Apa dia punya syarat itu? Saudara sekalian, yang pertama, beliau harus sholat berjamaah 40 hari, 40 malam, dan tidak boleh tertinggal satu takbiratul ihram pun. Kalau sekali tertinggal maka harus kembali lagi. Bayangkan saudara sekalian. Tapi keinginan dia sayang kepada rakyatnya, kepada masyarakat, dan masyarakat sayang kepada dia, saya siap. Saudara sekalian, dia ikuti saran itu. Dan sekarang saudara sekalian, ternyata Morowali termasuk daerah yang kaya raya. Artinya saudara sekalian, semakin dekat dengan Allah, semakin diberikan kemakmuran. Kalau ada negeri yang hari ini sepertinya gemah ripah Lojinawi, seperti satu daerah di luar negeri katakan, sementara dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, "Idza ra'aitumullah yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi fa inna dzalika minhu istidrajun." Kalau engkau melihat Allah memberikan kepada hamba apa yang mereka inginkan, padahal mereka senantiasa berlumuran dengan maksiat kepada Allah, maka sesungguhnya kenikmat tadi, pemberian tadi adalah istidraj, bentuk siksaan yang diulur agar semakin banyak, nauzubillah min dzalik. Kita kembali ke Morowali saudara sekalian. Ternyata berhasil. Kabupaten itu begitu maju, melejit dalam ekonomi. Kemudian bupati ini mengatakan, ternyata di dalam Al-Quran ini disebutkan, li'ilafi qurisin ilafi mrihlatas syita'i wasyaib falyabudu rabb hadzal bait allazi atamahum min ju' wa amanahum min khauf. Bahwa kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihilangkan oleh Allah sifat lapar kita. Kelaparan kita dihilangkan oleh Allah. Kalau sudah lapar hilang, berarti kemakmuran yang ada. Kemudian wa amanu min khauf, Allah hilangkan rasa takut. Itu saudara sekalian, mestinya yang demikian menjalar masif ke semua pelosok negeri ini, agar negeri ini sesuai apa yang diciptakan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur dengan keadilan,
adil dengan kemakmuran. Saudara sekalian, itu yang dilakukan. Ternyata semakin dekat kita pada Allah akan diberikan kemakmuran. Semakin jauh kita pada Allah, kalaupun diberi, itu bentuk istidraj, hukuman Allah yang ditangguhkan agar semakin banyak lagi. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza faru akhadnahum baghtatan fa idza mublisun. Lihat Tiongkok, saudara sekalian, konon katanya maju. Tatkala mereka semakin jauh dari agama, Allah kirimkan bencana yang dahsyat, yang luar biasa, banjir dan lain sebagainya. Itu bentuk hukum Allah di dunia, belum lagi di akhirat kelak. Oleh karena saudara sekalian, kita kembali, ada sebuah syair dalam kitab Kifayatul Atqiyah, taqwal ilah madaru kulli sa'adah. Bertakwa kepada Allah pokok pangkal kebahagiaan. Kita, keluarga, masyarakat, bangsa, kalau semakin dekat kepada Allah, nanti Allah akan kirimkan pemimpin yang adil, yang cinta kepada rakyatnya dan rakyat cinta kepada dia. Tapi kalau masyarakatnya jauh dari agama, saudara sekalian, yang terjadi, saudara sekalian, pemimpin yang pembohong, nauzubillah min jalik. Oleh karena saudara sekalian, 78 tahun kemerdekaan ini mari kita isi dengan banyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, bekerja dengan baik agar tidak ada lagi, saudara sekalian, yang membuat rasa takut. Sekarang begal motor, begal mobil, bahkan begal partai. Oleh karena saudara sekalian, kalau kita semakin dekat kepada Allah, semua orang sesuai dengan kapasitasnya menjalankan tugasnya, insya Allah. Yang menarik, saudara sekalian, ternyata di Turki itu semakin hari semakin makmur. Ada kebiasaan yang luar biasa yang tidak ada pada pemimpin yang dulu. Mereka gemar, mereka gandrung sekali untuk berjamaah salat subuh. Bahkan kalau hari-hari Minggu, malam Minggu itu mereka bikin tenda di sekitar masjid untuk karnaval, untuk perayaan apa? Untuk salat subuh. Artinya mereka berusaha dekat dengan sang penguasa yang maha kaya, dekat berusaha dengan sang maha kaya, maha memberikan kebahagiaan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. 70 tahun Indonesia merdeka, mudah-mudahan kita bangsa ini semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pemimpin yang adil, yang cinta kepada rakyatnya, rakyat cinta kepada dirinya. Mudah-mudahan Allah jadikan baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negeri yang damai, negeri yang makmur dengan keadilan, adil dengan kemakmuran, di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.